Linguister, saya Maria, host Linguister. Di channel ini kita akan secara khusus membahas bahasa dan budaya bukan hanya di Indonesia, tapi juga dari seluruh dunia. Untuk episode kali ini, kita akan membahas mengenai daerah yang banyak sekali penyanyi yang keren-keren dan yang legend datang dari daerah ini. Betul banget, dari Ambon. Nah, teman-teman, untuk narasumber kali ini itu spesial karena beliau ini sebetulnya sibuk banget. Sibuknya kenapa ya? Nanti kita tonton aja videonya ya. Beliau ini adalah salah satu pencipta lagu dari Indonesia yang lagunya booming banget di mana-mana. Nah, tanpa kita harus menunggu lama lagi, mari kita dengerin interview aku dengan kakak Reza Likumahua. Sebelum kita nonton, jangan lupa klik subscribe, like, share ke teman-teman yang lain. Juga kalau teman-teman punya request atau misalnya jalan-jalan ke Ambon atau pernah makan makanan khas Ambon, komentar di bawah ya, supaya kita makin seru lagi ngobrolnya di channel ini. Oke? Linguister, bahasamu, kekayaanmu. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam Jakarta. Bang Reza. Aduh, makasih ya udah mau ditelepon malam-malam gini. Jam berapa di Ambon sekarang? Sekarang di Ambon jam 10. Jam 10.21. Hampir setengah 11 lah. 2 jam. Beda 2 jam teman-teman sama di Bekasi. Jadi aku ini mencoba untuk telepon Kakak Reza. Itu ya, udah lama aja. Kan beliau ini sibuk. Tapi Kakak Reza ini baik sekali sampai mau meluangkan waktunya untuk aku, untuk Linguister, dan menjelaskan mengenai bahasa dan budaya Ambon gitu. Siap. Nah, Kak Reza, untuk yang pertama nih, coba dong sambil memperkenalkan diri tentang Kak Reza, sambil pakai bahasa Ambonnya untuk memperkenalkan diri aja deh. Untuk jelasin profilnya jangan pakai bahasa Ambon, nanti aku pusing. Translate ya. Jadi perkenalkan diri pakai bahasa Ambon. Iya. Oke, siap. Boleh sekarang? Iya. Udah malam nih. Nanti kalau malam. Kirain besok. Aduh. Malam Mas saudara semua, beta punama Reza Likumahua. Gitu kalau orang Ambon. Nama doang kan? Beta Punama gitu ya? Ya, Beta Punama gitu. Punama. Terus ini kan tadi udah Kak Reza jelasin tentang bagaimana kita memperkenalkan diri kita. Nah, sekalian nih, coba dong Kak Reza memperkenalkan diri yang lebih dalam lagi. Sebenarnya Kak Reza ini siapa sih sampai aku telepon-telepon begini malam-malam? Oh, sebenarnya gue hanya manusia biasa. Masih ingat gak Kak Reza ini siapa? Sebenarnya gue manusia biasa. Kirain Superman loh, ya ampun, aku kalau telepon loh, aku tadi mau telepon Superman loh. Ya gue lah. Gimana? Jadi gue sekarang gue di Ambon. Profesi apa ya? Profesi sebenarnya macam-macam. Jadi kalau sekarang itu gue programming. Jadi programmingnya program Indosiar Ambon sama SCTV sama Net TV Ambon. Gitu. Jadi gue bikin program, bikin video juga sih, bikin video program tentang kisah inspiratif, tentang local wisdom di Ambon, daerah timur lah, tapi bukan di Ambon aja sih, di Maluku gitu. Jadi produce untuk 3 stasiun TV nasional, Indosiar, SCTV sama Net TV gitu lah. Tapi kalau profesi yang lain, dosen iya, ngajar istiqom. Yang profesi yang sebelumnya di Jakarta, gue produser musik gitu. Nah, ini kayaknya harus disebutin nih Kak, yang semua orang di Indonesia, di seluruh dunia kayaknya tahu acara itu. Dulu dulu Kak Reza ngapain tuh di acara itu? Oh, dulu namanya Dahsyat di RCTI gitu ya, bener ya? Yang itu bang, yang seluruh dunia juga tahu punya. Yang seluruh dunia. Yang artisnya banyak, Apaan? Apa sih dia? Idol bang. Ya. Oh,
Iya, Indonesian Idol. Jadi Sampai lupa loh, dia saking sibuknya beneran kan. Makanya malam-malam gini aku jabarin telepon coba ya. soalnya udah selesai makan di Ambon, ini waktunya tidur. Nah, jadi dulu Gitu. di Idol itu Kak Reza ngapain sih? Jadi dulu di Indonesian Idol ngurusin manajemennya. Jadi dulu ada manajemen sejak Indonesian Idol 3, RCTI bikin manajemen namanya Star Media Nusantara. Nah, sebelumnya gue kerja di Slang. Jadi dulu gue 7 tahun gue kerja sama Mas Bim Bim, pegang perusahaannya Mas Bim Bim namanya Bobby Max. Kemudian ditawarin di RCTI, gue pindah. Gue ngurusin labelnya RCTI di bawah Star Media Nusantara itu, namanya Hits Record di MNC. Nah, biasanya tugasnya itu artis repertoire. Jadi gue milih dari 10 finalis Indonesian Idol itu, terus gue pilihin mana-mana yang bisa masuk, finalis mana aja yang bisa masuk ke rekaman gitu. Untuk rekaman yang dikontrak, yang kemudian dikontrak sama label-label. Yang nextnya juga gua tentuin lagu-lagu apa aja yang mau dibawa, yang bisa dibawain sama artis itu jadi single-nya dia. Gitu. Sebenarnya menarik ya, pengen rasanya deh tanya-tanya yang lainnya, cuman lagi-lagi kita kembali lagi nih ke topik Laptop. tentang tentang bahasa dan budaya Ambon ya Kak ya. Ya. Jadi makasih tadi untuk perkenalannya. Itu tadi kenapa sampai lama aku menunggu bisa menelpon seperti ini, dan sampai malam aja Kak Reza masih mau nanggepin telepon dari aku. Tadi kan udah Kak Reza jelasin bagaimana cara memperkenalkan diri kalau teman-teman mau main ke Ambon. Nah, Ya. kalau misalnya nih datang kan nggak mungkin tiba-tiba langsung memperkenalkan diri. Nah, caranya kita menyapa kalau misalnya kita mau orang Ambon itu gimana Kak? Halo. Jadi sebenarnya Sama ya, nggak ada yang bahasa khusus ya, kayak misalnya horas atau apa gitu. Nggak ada. Jadi di Ambon, di Maluku sendiri itu sebenarnya ada bahasa asli ya, bahasa tanah Maluku. Tapi dari zaman ke zaman ternyata banyak yang nggak pakai. Jadi cuman bahasa Maluku, bahasa Ambon, bahasa asli itu cuma dipakai di acara-acara adat gitu. Jadi waktu acara adat barulah dia pakai bahasa asli yang dibilang sini bahasa tanah dari suku Alifuru dulu di Ambon sini gitu. Nah, kalau hari ini datang ke Ambon ya nyampe biasa aja, halo, hai, bisa. Tapi nggak ada bahasa selamat datang juga ngomongnya selamat datang gitu. Cuma mungkin intonasinya aja sih yang Ambon gitu. Jadi kalau Ambon intonasinya selamat datang berirama, selamat datang gitu. Asik. Mungkin. Saking semua di sana tuh sangat dekat dengan dunia permusikan dan seni gitu ya, sampai cara Ya. ngomong selamat datang itu kayak nyanyi gitu ya. Nah, ini Ya, ada yang jadi bilang juga selamat nih, datang. orang Ambon itu kalau bersin aja merdu Kak gitu. Yoi, jadi dia bisa selamat datang, apalagi kalau misalnya yang nyapa penyanyi itu lebih panjang. Selamat Nah, gitu. datang. Nah, gitu Ada dia. vibrasinya gitu ya. Nggak ada vibra Ada belakang. pitch controlnya gitu ya. Ya, dia harus tepat. Gitu. Ya, Berarti udah ada banyak pergeseran bahasa ya, dari yang zaman-zaman dulu dengan yang dipakai dengan sekarang gitu ya. ya betul. Jadi kalau hari ini di Ambon mayoritas pasti pakai bahasa Indonesia. Jadi kebanyakan bahasanya suku kata itu bahasa Indonesia, Mar. Jadi kalau di daerah lain kan masih tetap dilestariin. Nah, di Ambon tuh memang dari beberapa generasi itu udah nggak pakai ini. Jadi di Ambon biasanya rata-rata tetap pakai suku kata Indonesia, tapi ada beberapa kata-kata yang ciri khas di Ambon itu pun ada yang dibawaan dari bahasa Belanda gitu. Ya. Karena dulu kan lama ya Belanda di situ ya. Ya, jadi kata-kata yang kayak misalnya selimut di sini bilangnya deken gitu. Deken. Ya, bahasa Belanda. Jadi apalagi ya, kayak misalnya garpu. For. Kayak forok. Di sini bilangnya forok gitu. Oke. Gitu. Selebihnya biasa aja. Jadi cuman intonasi Ambonnya aja sih. Gitu.
Tapi kan gini teman-teman ya, aku kan pernah tinggal di Ambon itu selama 1 bulan. Oh, itu pernah di Ambon? Oh, pernah lah, kan pernah datang kan? Pernah. Ya, jadi Jalan-jalan nanti kita. akan ada aku ceritakan gimana. Cuman maksudnya gini, kan maksudnya tadi kan Kak Reza bilang banyak bahasa-bahasa yang menggunakan bahasa Indonesia sebetulnya ya katanya ya. Tapi Ya. ketika aku 1 bulan di sana, apalagi waktu awal-awal mendengarkan teman-teman yang asli Ambon itu ngobrol dengan sesama teman yang asli Ambon, itu aku sumpah nggak ngerti apapun loh beneran. Untuk mendapatkan inti poin pembicaraan mereka aja tuh aku nggak dapet gitu. Iya itu kenapa gitu? Kalau misalnya Jadi, sama-sama ya. pakai bahasa Indonesia tapi kok Sebenarnya bahasa gimana? Indonesia biasa, cuman orang Ambon tuh ngomongnya cepet gitu. Jadi kayak misalnya mau bilang apa itu pas bahasa Indonesia, mau makan cepat sudah mau makan gitu. Jadi cepat sudah mau makan. Itu kan sebenarnya kata bahasa Indonesia semua, cepat sudah mau makan. Nah coba kalau dimasukin intonasi Ambon beda, cepat sudah mau makan gitu. Kan bingung. Gitu. Eminem Iya, aja kalau datang sini Mbak. Eminem bingung. Berarti sebenarnya kalau misalnya teman-teman punya teman yang lagi ngobrol pakai bahasa Ambon, lebih baik direkam. Terus waktu ngeplay itu pakai slow motion gitu, jadi baru Ya, ngerti. di slow mo, betul. Itu ide yang Iya, baik slow mo. gitu. Kalau Oke. misalnya 2 paragraf. Kalau jadi panjang dong nanti. Terus tadi kan udah bagaimana kita ngobrol di sana ya. Kalau misalnya cara menyapa kayak ke om atau ke tante, misalnya kayak selamat pagi om, pak, bu, kakek, nenek gitu, apa aja tuh bahasa Ambonnya? Masih sama, masih tetap sama. Jadi om tetap om gitu. Tante tetap tante. Terus kayak nah papa mama sama papa mama gitu. Kecuali ada yang udah agak-agak sedikit-sedikit bule-bule kan, papi, mami, itu Asik. biasa. Nah, kalau tapi selebihnya itu kayak kakek nenek di sini opa oma. Jadi masih Belanda lah. Gitu. Bukan tete, nenek. Bisa juga. Jadi ada tete, ada nenek, tapi kebanyakan orang itu biasanya kalau tete dan nenek itu biasanya kayak lebih di Ambon bukan kampung sih, lebih pedalaman gitu ya biasanya bilangnya tete nenek. Tapi di orang Ambon sendiri juga kata tete nenek juga pakai sih tete nenek gitu ya. Cuma biasanya kebanyakan pakai opo oma lah. Opo oma. Kalau yang beda tuh cuman penyapaan untuk kayak kakak gitu. Kakak, adik, orang lebih tua gitu. Nah di sini bedanya tuh kalau yang lebih tua dikit, misalnya abang itu kita panggil bu gitu, bu, bu gitu. Bukan Untuk apa tadi? Untuk orang yang lebih tua, misalnya kakak gitu kan, misalnya di Jawa panggilnya mas, di sini panggilnya bu, bu. Oh bukan bung, kalau bung beda lagi. Bung itu orang yang udah tua banget, jadi bung itu lebih formal, jadi kayak hormati gitu, kayak misalnya gua ketemu Glenn Fredly, gua panggilnya bung, apa kan? Jangan Bung, ketemu gitu. dulu sekarang bang, gitu Oh iya, deh. maksudnya misalnya gua ketemu yang lain deh, yang ketemu siapa ya, yang Ambon cadas siapa ya? Ya siapa lah pokoknya Ambon cadas kan gua ketemu kayak bung gitu. Kalau Jakarta Ya gua ketemu panggil bung. gue nih ketemu orang cadas Reza Likumawa gitu gimana? Nah misalnya lu ketemu gua panggilnya bung gitu ya. Tapi bisa juga kalau misalnya udah kenal panggilnya bu. Nah kalau misalnya baru untuk tahu. baru tahu ya. Kira-kira Ya. soalnya begini, kalau di setiap presenter olahraga itu kan semua dipanggil bung sama mereka. Padahal bukan orang Ambon, bukan orang tua, bukan orang cadas, apa semua dipanggil bung sama dia. Iya, dia terprovokasi sama Sumpah Pemuda dulu. Kayak lagu Mari Rebut Gambar itu kan lagu Terlalu menjiwai lagu itu ya. Ya, terlalu menjiwai. Jadi kayak dia kebawa perasaan bung nih, kayak gue panggil bung jadi bung gitu. Karena sebenarnya bisa aja panggil bu gitu. Jadi kalau misalnya lu datang ke Ambon, bisa aja panggil gue Bung Resa, tapi lebih ke bisa udah kenal panggilnya Bu Resa gitu. Tentu aja dengan intonasi
khas Ambon gitu. Jangan lu panggil Bu Resa, itu nggak bisa. Itu jadinya cewek. Itu jatuhnya cewek gitu. Lu panggilnya itu kayak wajib cewek nih. Gimana dong? Ya lu nggak bisa. Nggak bisa diganti. Itu harus intonasi harus jelas. Bu Resa apa kabar gitu. Jangan Bu Resa apa kabar, nggak bisa. Nggak pakai apostrofi ya Bu gitu ya? Ya, congkokannya itu bikin ini cewek cowok gitu. Nah, biasanya harus jelas gitu. Oke, sip. Nah, untuk yang beda satu lagi, kalau misalnya ada kakak cewek, orang lebih tua panggilnya Usi. Nah, kayak misalnya lu panggil istri gua Usi gitu. Usi. Tapi itu kalau misalnya, tapi nggak ada perbedaan, maksudnya siapapun memanggil perempuan yang lebih tua itu Usi. Maksudnya entah itu gue cewek atau cowok, tetap manggilnya itu Usi ya? Ya, misalnya itu yang panggilnya cewek lebih tua panggilnya Usi gitu. Sisanya seperti biasa. Oke, sip, mantap. Gitu. Terus pertanyaan berikutnya. Ya. Tadi tanya kabar udah belum sih? Udah belum sih? Tanya kabar udah. Udah ya, sama aja biasa ya. Biasa aja gitu. Kadang-kadang di sini juga malah kayak, hey, what's up, what you doing gitu, bisa Asik. Oh, karena loh, kan katanya Belanda, berarti harus pakai bahasa Belanda dong. Hoe gaat het met jou? Itu bisa, pasti bisa. Seriusan? Ya enggak lah, cuma gue doang bisa mengerti bahasa Belanda. Itu kan sama. Asik, sombong. Ya sombong. Dikit-dikit. Gitu. Nah. Ya. Oke Bang, next ya. Ini kan kalau misalnya kita tahu nih teman-teman yang punya marga Ambon, biasanya itu dekat dengan alat musik, nyanyian, suaranya bagus, pencipta lagu gitu ya. Nah ini kan Kak Reza ini juga salah satu dari pencipta lagu yang lagunya itu benar-benar booming dan hits banget di Indonesia ya. Siapa aja Bang? Pada waktunya. Sekarang kali. Citra Scholastica. Yang mana tuh? Citra Scholastica, Everybody Knew, Pasti Bisa, Galau-Galau. Nah itu tuh pasti teman-teman semua pasti tahu kan. Kalau enggak ya mungkin hidupnya di Giselle. Oh Giselle juga ya? Ya Giselle, Pencuri Hati. Pencuri Hati. Coba dong Bang jelasin sejarah permusikan atau seni tapi yang dari Ambon gitu. Maksudnya kayak legend-legendnya yang Jadi gini, jadi tahun kemarin Ambon diterima jadi salah satu kota kreatif dunia. Namanya Ambon City of Music kan. Jadi sekarang Ambon itu kota musik dunia yang ada di Indonesia. Jadi versi UNESCO. Jadi versi UNESCO itu Ambon adalah salah satu kota musik yang DNA kotanya itu DNA musik. Jadi dikategorikan itu misalnya dari 10 orang Ambon itu yang bisa nyanyi 9 gitu. Bisa nyanyi dan berarti maksudnya bagus ya, bukan cuma bisa nyanyi ya. Nah itu bedanya di Ambon sini. Dan yang punya DNA itu nggak cuma marga-marga tertentu sebenarnya. Jadi banyak orang Ambon. Jadi kemarin dari orang UNESCO misalnya, orang UNESCO waktu datang ke Ambon, orang UNESCO itu dibawa ke terminal mobil di pasar Mardika. Jadi di pasar Mardika, terus Pak Wali Kotanya bilang sama orang UNESCO-nya, terserah mau panggil yang mana aja, pasti Pak Wali Kotanya jamin dia bisa nyanyi. Jadi orang UNESCO, orang bule, dia manggil salah satu supir angkot, panggil kan. Cap-cip gitu ya? Ya, pokoknya asal pilih gitu kan. Terus pas dipanggil suruh nyanyi, suaranya bagus gitu. Jadi orang yang kedua juga sama, orang yang ketiga juga sama. Nah itu memang membuktikan bahwa orang Ambon itu terlahir dengan di DNA bermusik gitu. Nah itu yang jadi dasar kenapa banyak orang Ambon jadi pemusik mungkin. Kalau gua sendiri sebenarnya dari keluarga nggak ada turunan musik, cuman
waktu pas SMA udah mulai suka musik gitu. Nah, gue gak ada sangkut paut sama Deli Kumahua yang terkenal itu sebenarnya gue nggak terlalu kenal gitu. Nanti terkenalnya pas udah di Jakarta baru kenal gitu, sama kayak Berry gitu. Itu sih. Coba aku agak tergelitik dengan yang itu. Emang kalau misalnya di Ambon nih, mungkin kalau di suku lain kan ada yang mungkin sesama nama belakangnya sama, nama family name-nya sama, tapi ternyata tidak ada hubungan darah sama sekali. Nah, apakah di Ambon juga seperti itu atau gimana? Atau memang yang sama family name? Jadi sama kayak gua sama misalnya Reza Likumahua sama Berry Likumahua, itu kan sama kan? Iya, itu sebenarnya nggak ada hubungannya. Jadi hubungannya cuman kayak nenek omanya dia, omanya Berry sama oma gua, itu sama-sama oma-oma, sama-sama udah tua, gitu. Jadi itu nggak ada hubungan saudara sama sekali. Jadi nggak ada hubungan saudara sama sekali. Kecuali misalnya dari satu di sini bilangnya mata rumah. Jadi kayak satu mata rumah itu satu keluarga. Jadi bapaknya punya mata rumah. Jadi kayak misalnya bapaknya jago nyanyi, mamanya jago nyanyi, anaknya pasti jago nyanyi, gitu. Nah, cucunya pasti jago nyanyi, gitu. Jadi pasti ada DNA yang turun. Tapi kalau mau dibilang bagus ya ada juga orang Ambon yang nyanyi nggak bagus, gitu. Kayak gua nggak bisa nyanyi. Nggak masa? Iya, gua nggak bisa nyanyi. Gue kalau misal kayak Glenn kan penyanyi, kalau gue lebih ke penyakit. Enggak, ntar kita buktiin ya, Kak Reza ini bisa dibilang kan orang Ambon ya, maksudnya nggak bisa nyanyi orang Ambon tuh nggak mungkin kayak mungkin nggak bisa nyanyinya orang Ambon, mungkin kayak jago nyanyinya gue gitu. Ya bisa kok. Bisa, lu lebih nyanyi ya, maksudnya lu lebih nari kayaknya, nari. Kalau gue juga sama, gue lebih ke nari kayak, nggak nyanyi nggak. Nari? Ya nyanyi, nari. Maksudnya lu bisa nari bang? Gue, ya bisa, tapi gue nari buat bini gue doang, yang lain nggak boleh. Ini udah malam nih ya, menuju ke arah sana. Oke. Ya, lanjut. Tadi kan salah satu legendnya siapa tadi bang yang udah sebut bang, yang dari Likumahua juga ya, Billy Likumahua. Nah, ya baru aja meninggal Om Benny Likumahua. Ya, Om Berry juga, terus kemudian Glenn Fredly itu juga asli dari Ambon ya bang ya? Iya, bapaknya asli sebenarnya asli dari Ambon, cuman kan besar di Jakarta kan. Gitu. Ya, jadi ya itu tadi teman-teman ya, kalau misalnya punya atau ketemu sama teman yang orang Ambon, tembak aja langsung, suruh nyanyi di tempat gitu ya. Ini satu pertanyaan yang agak terakhir. Ya. Kan aku pernah, ya kayak tadi aku bilang, aku pernah 1 bulan tinggal di Ambon. Nah, Kak Reza inilah yang membuat aku jatuh cinta dengan Ambon. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nanya dari seluruh tempat di Indonesia, mana yang aku mau kunjungin lagi, itu nomor 1 di list bucket aku adalah Ambon. Nah, Bang Reza ini tahu banget, bener-bener tahu banget titik-titik yang, aduh, mungkin nggak ada di Google kali ya Bang ya, maksudnya nggak ada yang apa, vlogger atau blogger yang menjelaskan tentang titik itu, tapi itu aduh sumpah itu keren banget, aku pengen kesana lagi itu kayak kalau misalnya bisa diistilahin itu kayak G-spot gitu. Jadi gue lebih banyak tahu di G-spot di Ambon gitu. Nah, coba dong Bang, kan ini kan di internet yang lain-lain nih nggak ada nih, coba dong jelasin sedikit aja. Kalau di Ambon aja sih banyak. Jadi gini, kalau sekarang di Ambon itu hub city namanya, kota penghubung. Jadi Ambon itu dia sekarang jadi hub city. Nah, kalau bicara soal Ambon sendiri itu banyak. Jadi kalau misalnya di mapping pariwisata itu banyak banget. Jadi ada wisata laut, wisata pantai, wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah. Nah, dia tergantung. Misalnya kalau di Ambon, di Pulau Ambon aja itu sebenarnya udah full. Ada bermacam-macam wisata yang bisa dikunjungi. Jadi kalau misalnya pantai, udah pasti pantai banyak. Karena sekeliling
di sekeliling Pulau Ambon itu pesisir pantai semua itu jadi salah satu objek wisata. Kalau pantai, gitu. Nah kalau pantai kan banyak tuh. Waktu itu ke mana aja tuh? Ke Pantai Gorilla, Pantai Kuda. Natsepa. Kalau Natsepa kan kayaknya semua orang kayaknya mungkin tahu ya. Maksudnya jadi salah satu titik yang pasti lokasi turistik lah bisa dibilang gitu. Nah ini kan Kak Reza ini dia tahu tempat yang bagus dan turisnya tuh dibilang cuma kita sendiri. Jadi bayangkan Ambon yang dari pantai begitu indah. Private beach, ya. Nah iya, tapi kan itu bener kayak ya nggak ada yang lain selain kita gitu loh, keren banget. Iya. Jadi kayak di Ambon tuh bisa kalau misalnya kayak mau private island ya waktu itu Maria pergi itu namanya Pulau Pombo. Jadi dia 15 menit. 15 waktu itu pergi kan yang kayak yang sama Nori kan. Nah, nah Pulau Pombo itu dia 15 menit dari Ambon, lebih gampang dijangkau. Itu pulau unik, luasnya cuman 1 kilo kurang. Itu kita bisa kelilingi sekitar 15 menit jalan kaki. Itu pasir putih, laut biru, tapi cuma bisa snorkeling. Karangnya nggak terlalu banyak gitu. Nah itu untuk ke Pulau Pombo. Itu pulau yang di luar Ambon gitu, tapi ada juga yang di dalam Ambon sendiri itu ada banyak. Jadi kayak pantai-pantai baru kayak Hukurila Beach. Apa? Ya, nah, Hukurila. Ya, Hukurila Beach. Lalu kemudian ada Airlow. Lalu banyak sini kalau pantai banyak gitu. Tapi untuk yang kayak private beach itu memang itu harus lebih banyak tanya orang tourism. Orang lokal gitu. Ya? Lokal. Tapi orang lokal juga belum tentu tahu ya? Kecuali misalnya ditanyain spot-spot diving itu pasti nggak tahu. Tapi kalau misalnya tanya pantai mungkin tahu. Karena waktu itu teman-teman aku pernah waktu di Ambon itu yang menunjukkan aku namanya itu Pantai Batu Kuda. Iya. Yang nunjukin itu teman aku tapi bule, dia dari Amerika yang nunjukin. Terus aku ngajak saudara aku, Kamaya sama Riz, itu ke sana dan mereka sama sekali nggak tahu bahwa pantai itu pernah ada gitu. Dan aku, maksudnya yang dari Jakarta menunjukkan ke mereka dan mereka yang bingungan sendiri, maksudnya terheran-heran gitu kok. Ya ampun, ternyata mereka punya pantai dan tanaman laut yang sedemikian bagusnya gitu. Ya, Pantai Batu Kuda. Hayo. Kalau sekarang udah jadi objek wisata. Itu foto. Oh, udah ya sekarang ya. Sekarang udah jadi objek wisata. Iklan dulu. Oke. Tadi udah yang tentang Batu Kuda. Terus ada lagi yang orang-orang belum tahu. Dulu pernah Kak Reza ajak aku pantai apa ya? Pantai apa ya? Liang ya? Kalau nggak salah ya? Liang, iya. Yang snorkeling juga waktu itu. Oh, itu namanya Tanjung. Itu namanya Tanjung Setan. Nah, Tanjung Setan. Sebelumnya, sebelum Tanjung Setan. Dikit. Kan Tanjung Setannya pojok ya? Itu Tanjung Setan, kita cuma ke Tanjung Setan doang sama Nori kan. Oke. Iya aku lupa. Tapi itu tempatnya aduh ya. Makanya aku pengen banget deh sana lagi gitu. Ya udah kapan-kapan. Jadi teman-teman kayaknya wajib teman-teman yang nonton kayaknya wajib banget kalau misalnya punya rezeki, punya tabungan dan punya waktu itu main ke sana. Karena banyak banget tadi yang Kak Reza bilang ada G-spots yang orang-orang lain dan mungkin kalau cari di Google, cari di vlog-vlog atau blogernya orang itu belum banyak yang ada ya kayak. Ya betul. Jadi banyak. Nah terus selain tempat Ya, tempat apa? Tadi kan tempat wisata alam, ada yang wisata sejarah juga. Nah ini satu lagi kayak tadi belum disebut ya, wisata kuliner. Ya kalau wisata kuliner, jadi kalau wisata kuliner di Ambon ini sebenarnya to be true ya. Jadi kayak kalau to be true kuliner di sini nggak terlalu berkembang. Jadi kuliner itu kayak misalnya dibilang kota ikan. Sebenarnya memang ikan untuk konsumsi tiap hari ikan murah.
Tapi kalau misalnya dibilang untuk tamu yang datang mau makan ikan di sini, ikan tergolong mahal di Ambon gitu. Jadi untuk restoran ikan mahal. Nah, terus kalau variatif makanannya kayak ikan di sini nggak terlalu banyak. Jadi makanan Ambon tuh ya nggak terlalu variatif. Jadi ikan bakar, ikan kuah, papeda, colo-colo, udah itu doang. Kalau di Ambon. Kalau ikan sama colo-colo sebenarnya kalau di Manado juga ada sama gitu, mirip-mirip. Ikan mentah gitu juga? Iya, cuman yang nggak ada tuh yang papeda yang dibikin dari sagu itu loh, yang kayak lem. Oh iya. Bedanya dengan yang di Papua apa ya Pak bedanya? Sama ya? Sagu? Sama aja dari sagu. Di Papua juga sama. Nah itu makanya dibilang kalau di Ambon makanan khasnya makanannya kalau untuk kuliner ya pasti cuma kuliner laut banyak gitu. Untuk harganya juga, tapi harganya nggak terlalu murah-murah banget, jadi tetap masih mahal, tergolong mahal gitu. Kalau kita mau even kalau di pinggir-pinggir jalan kayak di warung-warung tenda juga ikannya masih mahal. Tapi untuk kuliner ya cuman itu doang gitu. Tapi di Ambon aku pernah loh makan suami. Oh iya, makan suami, tapi bukan suami orang ya, suami aja kan. Suami. Tadinya punya orang, cuman aku beli gitu bang. Iya betul. Tadi suami itu punya orang, terus lo beli bisa. Iya. Iya. Jadi suaminya punya orang, tadinya terus gue beli, terus gue makan. Iya. Istrinya marah nggak waktu itu? Maksudnya, lu pas beli istrinya marah nggak? Enggak, seneng malahan karena gue beli. Iya. Biar laku ya. Jadi, suami itu apa sih bang? Sebenarnya gue juga nggak tahu itu terbuat dari apa sih suami. Jadi kalau suami itu sebenarnya bukan makanan khas Ambon. Jadi suami itu makanan khas dari Sulawesi. Gitu? Iya, itu makanan orang Sulawesi gitu, orang Buton. Jadi gitu. orang Sulawesi Selatan. Itu makanan dari Sulawesi Selatan. Nah itu dia sama juga jadi singkong, kalau orang Ambon bilang dari kasbi gitu, ketela gitu. Jadi dari pohon ketela, ini dia sejenis ketela. Nah tapi ada salah satu jenis ketela ya, dia tuh kalau di sini bilangnya kasbi karet. Jadi dia tuh biasanya kalau misalnya singkong itu kalau cuma dimakan kayak singkong biasa dia nggak enak, dia harus dibikin suami itu gitu. Agak kenyal gitu ya. Iya, jadi makanya, tapi itu bukan makanan khas di Ambon, itu makanan khas Ambon ya, bukan ya? Bukan, itu dari Sulawesi Selatan. Kalau yang itu sagu bakar yang kalau minum harus pakai teh? Ya, kalau sagu bakar iya, sagu bakar memang makanan tradisi lah. Di sini makanan tradisi Ambon itu yang paling terkenal tuh sagu bakar. Sagu dibakar, ada sagu bakar gula, ada yang sagu biasa doang gitu. Jadi kalau sagu gula itu dia pakai gula aren atau gula merah itu. Nah kalau sagu yang biasa cuma sagu doang, dia dibakar, kemudian bisa dicelupin di teh atau kopi gitu. Ada. Kalau minuman di sini juga ada, namanya sopi, tapi dia mengandung alkohol. Tapi kan sopi itu bukan sengaja ditaruh alkohol gitu ya, tapi kan itu kayak dari tanaman itu sendiri yang menghasilkan. Betul, itu dari pintar. Jadi aku pernah nyobain. Ya, pernah nyobain sopi ya? Jadi, enak loh. Pas punya nori. Punya Kamaya itu. Punya Maya, barat juga Maya. Nah, jadi sopi itu dibuat dari pohon enau. Pohon mayang di sini bilang gitu. Sari pohon. Terus diapain? Jadi hasil pertama pohon mayang itu dari buahnya itu keluar cairan, ditaruh di dalam hujan, namanya ditipar, namanya sageru. Kalau orang Batak bilang namanya tuak gitu. Hasil pertama. Kemudian sageru atau tuak itu baru dimasak atau difragmentasi namanya. Nah waktu dimasak dia pakai akaran khusus, di sini bilangnya obat sageru, baru dimasak, difragmentasi. Hasil dari fragmentasinya itu dia ngasilin sopi begitu. Jadi nggak ada. Jadi beda ya antara tuak sama sopi ya? Beda betul. Begitulah. Tapi itu termasuk
Halal atau enggak sih, kan maksudnya dari alkoholnya kan dari tanaman itu sendiri, bukan ditambahin alkohol gitu. Iya, bukan dicampur alkohol, itu memang tanamannya mengandung alkohol gitu. Berarti harusnya halal dong. Harusnya halal, tapi kalau misalnya dimasukin ke disensor yang depannya MI, pasti belakangnya itu nggak bisa. Oke. Di Ambon sendiri itu belum dilegalin, jadi banyak yang tapi itu sebenarnya minuman tradisional yang sebenarnya harus dibotolin kayak arak Bali. Dia sama rasanya juga sama kayak arak Bali. Gue kan pernah tinggal di Bali, jadi sebenarnya pembuatannya sama, rasanya sama kayak arak Bali. Tapi bedanya dia belum sempat dilegalin yang di Ambon. Padahal sebenarnya setiap hari itu jadi salah satu pekerjaan juga, salah satu penghasilan di sini orang jual Shopee gitu. Kearifan lokal lah. Oke. Iya. Oke, Bang Reza, Kak Reza, makasih banyak, banyak banget. Ini Bang Reza tahu kan tadi udah ceritain seberapa sibuknya beliau. Ya ampun, aku juga sibuk. Lagi COVID, nggak ada kerjaan kali. Ya, masa. Coba dong sebelum kita menutup ini interviewnya, aku minta Bang Reza untuk nyanyiin 2 lagu. Kebanyakan nggak 2? Nggak apa-apa ya, kapan lagi kan? 2 lagu ya? Yang satu, yang lagu ciptaannya Kak Reza yang booming banget di mana-mana di seluruh Indonesia, Jagat Raya dan sampai galaksi Bima Sakti. Habis itu sama satu lagi lagu khas dari Ambon. Oh gitu. Lagu. Bang, sorry. Ini tuh satu pertanyaan di luar lagu ya. Kemarin kan aku sempat ada bahas tentang bahasa Batak Toba. Ya. Nah, ini aku kebalikannya nih. Kenapa kok di Ambon namanya Ambon? Padahal itu asli Medan. Itu bayar royalti nggak ke Ambon? Enggak, maksudnya pertanyaan itu harusnya lu tanyain ke Google, karena orang Ambon itu nggak mungkin bisa jawab itu. Lu salah tanya. Itu ceritanya yang bikin Bika Ambon itu pertama orang Ambon di Medan, dia tinggal di Jalan Ambon gitu. Itu sejarah di Jalan Ambon. Ya, tapi salah itu sejarahnya. Itu gue bikin, gue ngarang. Salah. Gak nyambung. Gue tuh udah 2 kali ya, muka gue tuh blow on banget. Kayak percaya banget omongan lo apa. Ternyata bohong, astaga. Sumpah. Aduh, untung gue betul lo Bang. Oke, yaudah. Nyanyi Bang, silakan Bang. Ya. Kenapa? Silakan nyanyi. Oh, nyanyi. Nyanyi. Bayar ya, bayar. Kalau nyanyi bayar nih. Oh gitu, aduh. Bayar pakai ini aja deh, subscriber aja. Bisa ya? Iya. Tapi ini kayak subscriber udah banyak ya. Kayak tahun ini monetize nih, pasti. Asik, amin. Oke, siap. Gue nyanyi mau lagu Ambon duluan atau lagu Batak? Silakan, manut dong. Apa? Lagunya Gisel. Oh, lagu Gisel ya. Oke. Jadi lagu ini nih yang tulis sebenarnya ada temen gua. Jadi namanya Esra Lipori. Dia tulis lagunya, liriknya kasih ke gua. Nah, pas gua lagi di Malaysia jalan balik lagi transit di Brunei Darussalam, terus gua coba nulis lagunya di pesawat. Jadi lagunya akhirnya diambil, pertamanya mau dikasih ke Angel Peters, kemudian Angel Petersnya nggak mau, akhirnya diambil sama Gisel gitu. Sayang ya? Sayang. Oke. Lagunya judulnya Pencuri Hati. Siap. Hanya ingin berdiam di keheningan malam, membayangkan
Ku terdiam di keheningan malam. Ku ingin memastikan diri, apakah ku telah jatuh hati kepadamu, pencuri hati yang tak kusangka kan datang secepat ini. Padamu, pencuri hati, biarkan ini menjadi kita berdua. Hanya ingin berdiam di keheningan malam. Ku ingin memastikan diri, apakah ku telah jatuh hati kepadamu, pencuri hati yang tak kusangka kan datang secepat ini. Padamu, pencuri hati, biarkan ini menjadi melodi cinta berdua. Ya 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 ya. Kepadamu, pencuri hati yang tak kusangka kan datang secepat ini. Padamu, pencuri hati, biarkan ini menjadi melodi cinta berdua. Yeay, asik banget Gitulah. lagunya. Siap. Oke, tadi lagu yang pertama yang tadi dibawakan oleh Giselle ya, yang artis yang lagi naik Ya. daun banget, yang lagi viral. Viral ya? Iya, sama lagunya juga pasti viral dong. Lagunya Satu. viral, lumayan karena waktu itu dipakai sama iklan kan, dipakai iklan. Oh ya, sempat dipakai buat iklan ya. Iya, iklan pembalut, keren kan? Maksudnya lagu gue jarang-jarang dipakai iklan pembalut kotex. Perasaannya gimana? Perasaannya gimana bang waktu itu bang? Perasaan gue hancur banget. Maksudnya gue sedih banget. Kenapa lagu gue dipakai iklan pembalut? Maksudnya emang sampah pembalut itu. Ya, biasa aja sih. Jangan salah tuh, wanita di dunia ini lebih banyak loh. Berarti kan lebih banyak yang mendengarkan lagu ciptaannya Bang Reza gitu. Ya, Lagu yang kedua, lagu Ambon bang. lagu Ambon ya. Hmm. Lagu Ambon dalam bahasa Inggris atau lagu Ambon pakai bahasa Ambon? Pakai bahasa Portugis gimana? Oh, bisa. Heeh. Lagu Ambon ya. Iya. Berapa Ya. puluh tahun lalu kita masih kecil, kita ingat itu cuma menghidup pintai mau Maria. Sambil memaafkan, mama menyanyi
tabung mamai. Aduh, aku merinding. Nangis ya? Maksudnya nangis karena sedih atau nangis karena dengar suara gua, Mar? Maksudnya jujur aja sih, karena ngelihat muka lo sebenarnya sih banget. Maksudnya muka gue sedih ya, lagi covid, nggak ada kerjaan di rumah, gaji cicilan susah, ya gitulah. Merendah sukanya deh, aduh. Oke deh Bang, makasih banyak. Sama-sama. Iya, makasih banyak-banyak. Jangan lupa juga mampir ke YouTube channelnya Bang Reza. Di mana Bang? Reza Likumahwa. Reza Likumahwa. Di situ ada lebih banyak tentang Ambon. Jadi teman-teman kalau yang mau melihat indahnya Ambon itu seperti apa, aduh ini lengkap banget deh ada di channelnya Bang Reza ini. Silakan mampir ke channelnya Bang Reza di Reza Likumahwa. Terima kasih. Dan jangan lupa nanti di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak orang juga makin kepengen banget kayak aku ini kepengen banget main ke Ambon untuk melihat. Aduh, aku udah speechless deh kalau ngomong tentang keindahannya Ambon ini. Ya. Makasih banyak Bang sekali lagi. Sama-sama. Sukses untuk semua rencananya. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Salam untuk Usi Melati. Usi Melati sudah tidur. Ya. Bye, sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Sukses ya vlognya. Ya, makasih Bang. Sip. Nah, itu tadi wawancara kita dengan Kakak Reza Likumahwa, seorang pencipta lagu, seorang produser juga dari Ambon. Teman-teman, jangan lupa kalau teman-teman yang masih punya kemampuan untuk berbahasa suku kalian dan juga masih tahu banyak hal tentang kebudayaan dari suku kalian, tolong banget dipertahankan dan diteruskan ke generasi yang berikutnya supaya bahasa dan kebudayaan dari suku kalian masing-masing tetap dipertahankan dan tetap lestari. Bagi yang tadi belum, jangan lupa klik subscribe, like, dan juga share ke teman-teman yang lain supaya makin banyak orang-orang yang pengen banget kayak aku main lagi ke Ambon. Karena itu, aduh, seperti yang tadi aku bilang, kalau udah ngomong tentang keindahannya Ambon, aku kehilangan kata-kata. Juga untuk teman-teman yang asli Ambon, tolong komentar dong di bawah ini bahasa-bahasa Ambon apa lagi sih yang khas dari sana yang aku atau teman-teman linguisters yang lain juga wajib untuk tahu, wajib untuk belajar. Mari kita jaga bahasa dan budaya dari suku kita masing-masing karena itu adalah kekayaan dari Indonesia yang Tuhan sudah berikan untuk kita semua yang harus dijaga dan dilestarikan. Linguisters, bahasamu, kekayaanmu. Gue lupa lalu. Gue udah mau nangis sih. Gue udah mau nangis ya? Gue udah mau nangis sih. Tuh lagunya tuh menyentuh banget gitu. Touching ya, maksudnya lagunya touching sih, cuman lupa gue lah. Shio mamai, mama. Beta rindu. Ya betul. Ya, maksudnya harusnya duet aja duet. Jadi gue bait satu, lu bait dua, nanti refnya bareng. Lah kan ini video call ada jarak waktunya, jedanya nanti nggak hancur. Nggak juga, kan lu editor jago. Ya udah. Ya.